Jika kita perhatikan, ya, di dunia ini tidak satupun negara Islam berada dalam posisi berdaya. Semuanya tunduk kepada negara barat non-muslim dalam berbagai hal. Kita tahu bahwa tempat yang paling makbul berdoa di dunia ini adalah di Ka'bah dan di Raudhah. Kedua tempat ini berada di dalam kekuasaan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi sendiri tidak bisa membela negaranya. Mereka harus meminta bantuan Amerika Serikat yang beragama non-muslim. Lalu di mana letak kemuliaan Mekah dan Madinah yang dulu menjadi pusat power Islam seluruh dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua, alam ini diciptakan Tuhan sedemikian teratur dan sempurna, dan tentu segala di dalamnya akan tunduk kepada hukum-hukum yang telah diciptakan. Agama menyebutnya sebagai sunnatullah, ya, untuk memudahkan kita semua memahaminya. Sunnatullah adalah ketentuan Allah atau hukum pasti ditetapkan Allah berlaku secara umum kepada siapa saja. Kita mengenal hukum-hukum fisika, gravitasi, keseimbangan, momentum, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, di atas hukum fisika, terdapat hukum metafisika yang tidak terlihat. Hukum sebab akibat, hukum ketertarikan atau law of attraction, hukum polaritas, dan sebagainya. Tuhan menciptakan rumus pasti di alam ini, dan manusia diberikan kesempatan untuk mengisi variabel di dalam rumus tersebut. Apabila variabel yang diisi itu negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, akan menjadi positif apabila diisi dengan variabel positif. Asabiku semua, dunia barat begitu serius meneliti tentang sunnatullah atau disebut hukum universal ini. Hal yang sudah lama ditinggalkan umat Islam. Kemajuan teknologi dan peradaban manusia tidak terlepas dari hasil kemampuan akal pikiran manusia menelaah, meriset akan hukum-hukum pasti ini. Jika kita perhatikan, ya, di dunia ini tidak satupun negara Islam berada dalam posisi berdaya. Semuanya tunduk kepada negara barat non-muslim dalam berbagai hal. Kita tahu bahwa tempat yang paling makbul berdoa di dunia ini adalah di Ka'bah dan di Raudhah. Kedua tempat ini berada di dalam kekuasaan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi sendiri tidak bisa membela negaranya. Mereka harus meminta bantuan Amerika Serikat yang beragama non-muslim. Lalu di mana letak kemuliaan Mekah dan Madinah yang dulu menjadi pusat power Islam seluruh dunia? Ya, masyarakat Saudi juga tidak ada bedanya dengan pemerintahnya, dibuat bodoh, lalai, dan kemudian tidak berdaya sama sekali. Jika Saudi Arabia sebagai penganut paham Wahabi dilemahkan dengan kemegahan, di sebelahnya ada Yaman sebagai pengamal ahlus sunnah dan juga pengamal tasawuf, dilemahkan dengan keterbelakangannya, dan keduanya sampai saat ini masih terlibat perang. Orang Islam memerangi orang Islam. Asabiku semua, sejarah yang saya baca, salah satu penyebab runtuh Turki Utsmani bukan karena mereka pengamal thariqah atau tarekat seperti yang dituduhkan oleh Wahabi, tapi menjadikan tasawuf atau tarekat menjadi obat penenang, bukan sebagai spirit untuk maju. Ya. Tentara Turki selama 300 tahun sejak Al-Fatih tidak pernah mau meriset teknologi baru termasuk senjata. Cukup mengandalkan amalan zikir dan jimat. Sementara di seberang sana, negara barat sudah mencapai revolusi industri. Ya. Atas alasan ini juga tempo hari tuduhan bahwa tasawuf menyebabkan kemunduran. Demikian dipercaya oleh generasi muda
sehingga muncul pembaharuan-pembaharuan di tanah Arab dan menyebar ke Indonesia. Sahabatku semua, dalam video ini saya mempersempit pembahasan kepada diri pribadi kita. Di lain kesempatan insya Allah akan saya kupas tentang politik Islam, baik dulu maupun saat ini, dan penyebab kemunduran Islam. Hukum yang berlaku di alam ini bersifat universal, artinya berlaku secara umum tanpa memilah dan memilih. Tidak juga berhubungan dengan ketaatan dan keingkaran. Seorang yang rajin beribadah, menanam sebutir biji dengan memenuhi rukun syarat bertani, akan tumbuh tanamannya. Ya, begitu juga dengan seorang yang tidak pernah beribadah. Apabila dia menanam sesuatu aturan, maka biji tersebut akan tumbuh juga. Kaya miskin, tumbuh layu, dan lainnya tidak ada hubungan dengan ketaatan dan keingkaran. Ini berhubungan dengan hukum universal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Azabiku semua rahmati Allah. Hal ini menjawab pertanyaan, kenapa semua teknologi dikuasai oleh non-muslim? Ekonomi dan politik juga, ya, karena mereka memahami dan menguasai hukum-hukum pasti ini. Hal yang dilupakan oleh sebagian umat Islam. Ya, kita masih sibuk dengan khilafiyah, lupa dengan memperbaiki taraf hidup, sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, ya, menuduh amalan orang lain, ya, paling bid'ah, sehingga lupa berbenah, memperbaiki amalan sendiri. Jika kita memahami bahwa hukum universal atau sunnatullah itu bersifat pasti, tetap dan berlaku untuk semua, maka untuk mengubah hasil, ya, apapun itu yang harus dilakukan adalah dengan mengubah variabel agar hasil dari hukum itu menjadi baik. Ya, mengubah mindset atau cara berpikir adalah salah satu bentuk kita mengubah variabel. Ketika Allah di dalam Al-Quran menjamin rezeki bagi seluruh umat manusia, seharusnya itu membuat kita bergairah di dalam berikhtiar, bukan malah menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Sahabatku semua dirahmati Allah, kita harus memahami segala sesuatu dengan utuh dan baik, agar tindakan yang kita lakukan menjadi benar dan memberikan hasil yang baik. Ya. Tindakan dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran bergerak berdasarkan informasi yang sudah ada. Ya. Orang menghafal Al-Quran itu bagus, bagus. Namun dengan hanya bermodal menghafal Al-Quran, kemudian dia mengharapkan menjadi kaya raya, itu tindakan yang tidak masuk akal. Ya. Untuk menjadi kaya tidak cukup dengan menghafal kitab suci, tapi harus memiliki pengetahuan tentang kaya. Jika kita bingung variabel apa yang harus diubah, variabel apa yang harus diganti, ya, cara paling mudah adalah dengan menghapus atau merestart. Dalam istilah komputer dikenal dengan mereset atau memboot ulang dengan menekan tombol CTRL ditambah ALT tambah del. Ya. Bagi pengamal thariqah, suluk atau berkholwat, bersunyi diri di bawah bimbingan pembimbing spiritual, adalah sarana paling efektif untuk mengganti semua variabel dalam hidup. Nabi Muhammad SAW yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah mengalami pencerahan dan mengubah jalan hidup beliau setelah melakukan khalwat di Gua Hira. Ya. Dan tentu saja itu bukan hanya sekali beliau lakukan. Sahabatku semua, kenapa Nabi mengganti variabel hidup dengan cara berkhalwat? Karena beliau sangat paham dan mengerti bahwa variabel itu hanya bisa diganti dengan sempurna oleh Sang Pencipta hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.